Ya, Anda kembali di Breaking News TV One, dan nanti mungkin yang akan dijawab adalah pertanyaan tadi sebelum jeda, bahwa apa sebenarnya masalah krusial yang masih harus diselesaikan begitu ya dalam ranah etik nanti di DKPP. Tapi sebelum itu kita akan melihat situasi di luar gedung Mahkamah Konstitusi. Saat ini sudah ada Eka Nugraha yang akan melaporkan informasi terkini dari depan gedung Mahkamah Konstitusi. Silakan Eka. Ya, Johan dan juga pemirsa, betul sekali. Sejak pagi tadi, para pendukung dari Prabowo Subianto dan juga Hatta Rajasa sudah mulai berkumpul sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Mereka terdiri dari beberapa perkumpulan atau beberapa organisasi, diantaranya adalah Aliansi Penyelamat Pemilu, kemudian juga ada dari FKPPI, ada yang menamakan diri Gardu Prabowo, dan ada beberapa partai yang terdiri dari Koalisi Merah Putih. Diantaranya terlihat benderanya ada Partai Amanat Nasional, kemudian Partai Bulan Bintang, ada Partai Demokrat, dan juga Partai Persatuan Pembangunan. Dan mereka berkumpul sekitar pukul 8 dan berjumlah sekitar 500 orang beserta dengan tim pengamanan yang sudah disiapkan di sepanjang Jalan Merdeka Barat ini. Ada sekitar 2.000 pengaman, mulai dari Sabara, kemudian juga ada Brimob dan juga Satpol PP yang tengah disiapkan di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Dan tadi para pendukung ini bergantian berorasi untuk memberikan dukungan atau memberikan pengawasan atau kontrol dari persidangan yang sedang dilakukan di dalam gedung Mahkamah Konstitusi. Mereka menginginkan bahwa putusan yang nantinya akan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tidak merugikan masyarakat Indonesia, tentunya dengan hasil yang arif dan juga bijaksana. Dan pemirsa, untuk jalan di seputar Merdeka Barat sendiri tidak ada penutupan atau pengalihan arus, hanya diatur saja, di mana sebelumnya arus lalu lintas ini berupa dari 4 jalur, kemudian juga plus 1 jalur untuk busway, dan sejak pagi tadi hanya digunakan 2 jalur, yaitu 1 jalur umum dan juga 1 jalur busway. Namun demikian, dari arus lalu lintas ataupun dari orasi yang dilakukan di depan Mahkamah Konstitusi bersifat kondusif, tidak anarkis, dan sampai sore hari ini masih berlangsung secara damai. Juan, kita sama-sama berharap bahwa keadaan di depan gedung Mahkamah Konstitusi akan terus tetap damai dan kondusif begitu ya, mengawal jalannya sidang di Mahkamah Konstitusi. Sebelum menjawab pertanyaan tadi dan kita akan berdiskusi kembali, saya akan ajak Anda dan juga pemirsa untuk melihat jalannya sidang yang tadi sempat diskors kembali. Kita akan lihat jalan sidang di dalam gedung MK berikut ini. Memang kalau gambaran, mohon izin kami megang data, kalau gambaran secara Jawa Timur agak sulit untuk menjelaskan, mohon izin. Tetapi kalau melihat gambaran kota Surabaya saja, itu tadi penjelasan kawan-kawan saksi Surabaya sudah luar biasa. Tetapi di sini kami bisa memberikan penjelasan. Langsung saja yang saudara ketahui, karena tadi saudara menyebut angkanya relatif kecil. Kecilnya berapa yang saudara ketahui? Iya. Terima kasih. Kalau asumsi pengembangan yang kami tahu berdasarkan... Mohon maaf, jangan asumsi yang Anda ketahui. Ya, dari data yang kami miliki. Kalau Bapak menanyakan berapa kira-kira, maka ini ada sekali penjelasan. Pertama, misalkan untuk Kecamatan Wiyung misalkan, itu 1 TPS baru 13, di TPS, mohon maaf, yang di TPS 13 baru 9, di TPS 14 baru 8, di TPS 20, di Bapatan Wiyung itu baru 17, di TPS 21, Bapatan Wiyung baru 23. Baik, saudara saksi, ya. Kapan saudara saksi mengetahui adanya jumlah DPKTB tersebut? Apakah pada waktu proses rekapitulasi, mulai dari TPS ke PPS, ataukah dari PPS ke PPK, ataukah setelah rekapitulasi di tingkat kabupaten? Ya, saya kebetulan saksi di tingkat provinsi, sehingga saya mengetahui seluruh proses pendataan itu ketika kami melakukan evaluasi
dari hasil rekapitulasi yang berlangsung di tingkat kabupaten dan kota. Baik, berarti di tingkat kabupaten kota. Jadi pada waktu rekapitulasi di tingkat TPS, PPS, PPK. Dari rekapitulasi di kabupaten kota, kami mendapat laporan tentang itu. Jadi bukan kami mengetahui pada tingkatan kabupaten kota, tapi dari hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten dan kota, baru kemudian kami mendapatkan laporan dari kawan-kawan dan kemudian datanya masuk kepada kami, ada proses jumlah DPKTB yang jumlahnya luar biasa. Baik, apakah ada laporan yang saudara terima keberatan dari PPK terkait persoalan DPKTB? Maksud saya, saksi pasangan calon nomor 1 yang menyampaikan keberatan pada proses rekapitulasi di tingkat PPK. Apakah saudara menerima laporan itu? Ada. Dari PPK mana bisa disebutkan? Setidaknya dari Surabaya jelas. Karena Surabaya saudara tidak tahu dari PPK mana? Kami tidak hafal. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan untuk saudara Purwanto. Siap, Yang Mulia. Baik. Tadi kalau tidak salah saudara menyebutkan TPS 23, Desa Kepuh Kiriman, Kecamatan Waru, DPT-nya 200. Itu tadi apakah betul? Cuplikan dari jalannya sidang yang saat ini masih berlangsung dan agendanya adalah masih mendengarkan laporan dari para saksi terkait dengan adanya kecurangan dalam Pilpres 2014 lalu. Kita akan kembali mengkritisi begitu jalannya sidang ini. Menurut Anda ada berbagai macam masalah yang memang harus diselesaikan dalam rentan waktu praktis sampai dengan tanggal 15 ke depan pada saat sebelum majelis hakim ini mempertimbangkan. Apakah Anda optimis bahwa dengan sekian banyak permasalahan yang ada, MK dapat memberikan sebuah produk konstitusional yang baik dan memuaskan semua pihak di akhir nanti? Optimisme itu didasari oleh beberapa faktor, Mas Juan. Pertama adalah kemampuan saksi dan pemohon untuk membuktikan data-data yang mendukung permohonan itu secara valid. Kemudian begitu mereka datanya valid, maka optimisme itu kuat. Yang kedua adalah kemampuan MK untuk merangkai argumentasi hukum dan argumentasi substansial di dalam satu keputusan. Ketika kemudian MK mampu menemukan logik hukumnya secara tepat, saya optimis sebetulnya MK bisa mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, sejauh mana kemudian MK bisa independen di dalam memutuskan perkara ini. Dan saya yakin sebetulnya sekarang adalah episode independensi yang sangat kuat dari MK karena sudah belajar pengalaman masa lalu yang sangat cukup kelam lah saya kira beberapa waktu lalu tentang MK ini. Demikian Mas. Ya baik, kita ke Pak Samsul. Pak Samsul ada yang mengatakan bahwa ini adalah momentum bagi MK begitu ya untuk mengembalikan kredibilitas yang sempat mungkin berkurang kemarin. Dan kemudian apakah Anda optimis bahwa sidang yang digelar ini akan menghasilkan suatu pemahaman tidak hanya terkait dengan verifikasi angka begitu yang disampaikan oleh para saksi-saksi ini juga, tapi juga sekaligus masuk ke dalam substansi prosedural, cara yang dilakukan di depan, kesalahan yang mungkin ada di bawah seperti itu. Ada optimis akan hal itu? Ya, tapi sebelum Mas Johan, saya ingin jawab dulu yang mana yang didahulukan tadi kan antara MK dengan DKPP. Ya. Saya kok melihat kita selalu sebenarnya segala di dalam organisasi itu kita benahi dulu di dalam. Tapi sekarang kan bagaimanapun juga DKPP sudah di luar daripada KPU. Artinya apa? Etika dan moral itu harus dibuktikan dulu. Kalau orang sudah nggak bermoral, bagaimana untuk melanjutkan yang lain? Berarti yang pertama. Ya. Yang kedua, kita sangat berharap kepada Mahkamah Konstitusi karena dia merupakan benteng terakhir dalam menegakkan konstitusi Republik ini. Sebab kalau tidak, bisa dibayangkan terlampau besar taruhannya untuk negara ini. Baik. Itu. Artinya gini, antara etika dan hukum, mana yang harus terlebih dahulu dibenahi menurut Anda? Kalau saya mengatakan, hukum itu dibuat oleh orang yang beretika. Ya, tapi kalau orang sudah tidak beretika, tidak bermoral, bagaimana hukum mau ditegakkan? Kan orang yang sehat yang bisa ditegakkan hukum itu. Gitu mungkin Pak Ubedillah kalau kasarnya begitu. Jadi kalau saya melihat, ya karena kita ini banyak lembaga-lembaga yang mengadili ya atau yang menilai, dan bahkan ini tadi kita menarik ada masyarakat sebagai warga negara diberi ruang juga oleh Pak Jimli untuk mengajukan hak konstitusionalnya dia, dan ini saya rasa menjadikan secara penting buat kita. Baik, Kang Ubed, ini ada yang mengatakan bahwa etika itu atau hukum itu dibuat oleh orang-orang yang beretika begitu. Artinya etika di atas
hukum begitu ya. Nah, kalau Anda melihat segudang permasalahan baik yang di MK kemudian DKPP juga, ada beberapa apa sebenarnya hal yang paling krusial gitu yang harus diselesaikan baik di masalah etik dan substansi di dalam MK ini sendiri. Pertama, posisi DKPP atau hasil nanti sidang DKPP itu sangat menentukan karena itu menyangkut soal moralitas, soal etika. Dan etika itu sesungguhnya adalah panglima dari hukum. Jadi begitu etik itu hilang di dalam hukum, maka runtuh sebetulnya kredibilitas hukum itu. Oleh karena itu tidak dibenarkan kalau hukum tanpa moralitas itu, kalau hukum tanpa etika. Karena itu saya melihat bahwa persoalan DKPP itu menjadi penting. Perkara yang diajukan oleh warga negara maupun dari beberapa kubu di dalam DKPP itu menjadi sangat penting. Menyangkut soal pembukaan kotak suara dan lain-lain. Itu saya kira itu menjadi agenda utama yang harus direspon oleh DKPP secara cepat. Meskipun DKPP tadi meminta supaya itu dikonsolidasi pengaduannya ya. Dan itu butuh waktu saya kira. Dan DKPP cukup bijak untuk memberikan waktu beberapa hari untuk merangkai semua pemohon itu menjadi satu kesatuan persoalan di dalam persoalan etik penyelenggara pemilu. Kemudian yang kedua, MK itu juga menjadi penting karena ini perkaranya berbeda. Ya, ini soal sengketa pilpres dan menyangkut soal angka dan data-data dan sebagainya. Tetapi begitu DKPP memutuskan bahwa komisioner tidak punya etika, maka runtuh. Sebagai termohon, KPU ketika datang ke MK itu sudah nggak punya wajah wajah seorang penyelenggara pemilu yang terhormat. Jadi legitimasi penyelenggara pemilu itu menjadi lemah. Bayangkan ketika seseorang sudah dipecat gitu dari anggota komisioner, lalu kemudian menjadi termohon dan hadir di MK, itu luar biasa. Oleh karena itu saya kira antara DKPP dan MK ini menjadi sebuah proses yang sangat penting. Dan poin lain saya kira Mas Juan adalah proses ini publik, saya kira rakyat itu harus melihat ini adalah sebuah proses yang wajar di dalam politik. Dan ini terjadi juga di negara-negara lain, termasuk di Amerika tadi dijelaskan. Saya kira ini adalah sebuah proses pendewasaan. Dan ini sejarah penting. Begitu proses hukum di dalam perkara pilpres ini selesai dengan baik. Dan itu akan membuat demokrasi kita makin berkualitas. Saya kira itu spirit besarnya dari proses ini. Oke, Pak Samsul, itu tadi dikatakan Kang Ubed bahwa harus ada sinergi begitu ya, beriringan antara etika dan hukum yang berjalan. Dan ini yang saat ini mungkin coba diperjuangkan oleh tim Prabowo begitu ya, dengan melakukan laporan ke MK dan juga di KPP. Bagaimana Anda melihat hal ini ke depan begitu, antara etika dan hukum? Ya, kalau kita lihat kan dari proses demokrasi yang semula sederhana, kemudian kita yang termodern saat ini, yang kita anut, yang kita sepakati, ya, tanpa etika dan moral, maka semua apa yang disampaikan Bang Ubed tadi tidak ada artinya. Maka dari itu, orang sebagai penyelenggara negara, dalam hal ini yang dilindungi undang-undang, apakah itu DKPP, apakah itu KPU, apakah itu Bawaslu, orang-orang yang terpilih, dan juga dia dengan terpilih itu punya konsekuensi. Konsekuensinya apa? Dia harus menegakkan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Maka itu contoh tadi saya katakan, kenapa kok ada tahapan? Di mana-mana pun kan nggak ada tahapan. Tapi di dalam penyelenggaraan pemilu ada tahapan. Kapan sosialisasi, kapan data pemilih, kapan menetapkan, kapan rekapitulasi. Jadi tidak boleh dibolak-balik. Kalaupun terjadi, maka ada aturan tersendiri. Yaitu yang tadi mungkin di dalam pengadilan yang akan bisa merintahkan, karena kita menganut efisiensi efektif. Jadi penyelenggara pemilu tidak hanya mandiri, tidak hanya transparan, tapi efisiensi dan efektif. Ya, artinya momentum saat ini bisa dijadikan pelajaran untuk konsensus ke depan begitu ya, nanti seperti tidak hanya itu, saya rasa tadi apa yang disampaikan tadi pembelajaran bagi rakyat, dan kalaupun itu nanti putusan apapun itu harus dipatuhi. Jadi jangan semerta-merta kalau sudah satu langkah seolah-olah. Dan sudah banyak kejadian kita, ya pemilu kepala daerah banyak contoh. Itu saya rasa menjadi panah pustaka kita. Baik, Pak Samsul, Kang Ubed, kita tahan perbincangan kita sejenak karena kita harus jeda. Pemirsa, Breaking News TV One akan segera kembali. Ya, Anda kembali di Breaking News TV One, melanjutkan perbincangan sekaligus kesimpulan terhadap perbincangan kita kali ini. Mungkin kita ke Kang Ubed dulu terkait dengan MK. Ada sebuah harapan MK untuk ke depan, DKPP dan beberapa institusi lainnya juga. Bagaimana Anda melihat bahwa
hal-hal yang terjadi saat ini bisa menjadi pembelajaran ke depan bagi masyarakat Indonesia dan bagi institusi-institusi yang ada di dalamnya juga? Pertama, bahwa sengketa Pilpres di MK ini adalah pertama kali dalam sejarah, Mas Juan. Dulu 2009 sebetulnya ada kubu lain menolak hasil Pilpres, ya, tapi tidak memperkarakan ke MK. Saya masih ingat 2009 sebetulnya kubunya saya sebutkan misalnya Megawati waktu itu sebenarnya menolak untuk menandatangani hasil Pilpres, tapi tetap sah. Tapi mereka tidak memperkarakan ke MK. Begitu sekarang memperkarakan ke MK, itu kan ada image publik seolah-olah tidak menerima kekalahan. Padahal substansinya bukan itu. Bukan masalah benar atau salah. Benar gitu ya? Salah, bukan kalah menang. Betul. Tetapi adalah sebuah pembelajaran penting bahwa ada hak konstitusional di dalam proses memperkarakan persoalan Pilpres. Dan itu sebetulnya hal yang wajar di dalam politik. Dan saya kira kontestan politik sekarang, pemilu Pilpres ini, mereka sangat matang bahwa mereka sebetulnya memperkarakan ada hak konstitusional. Kemudian yang kedua, publik saya kira ini harus melihat bahwa proses ini adalah proses yang memang harus dilalui dalam dinamika politik kita. Kenapa? Supaya nanti endingnya hasil keputusan MK dan lain-lain itu nanti itu akan meyakinkan publik bahwa inilah kesimpulan akhir dari dinamika politik Pilpres yang panjang ini. Yang ketiga, ini akan menjadi pembelajaran yang luar biasa bagi pendewasaan demokrasi di masa depan. Kita akan menghadapi pemilu yang luar biasa 2019 yang serentak itu, dan itu akan banyak persoalan yang akan masuk ke Mahkamah Konstitusi. Baik, Pak Samsul, banyak optimisme juga di luar sana yang mengatakan bahwa ingin sekali melihat MK ini bisa membuat suatu produk konstitusi nanti di akhir dengan baik. Apa sebenarnya makna dari sebuah perjalanan dan menghasilkan produk konstitusi yang baik nanti di akhir ini untuk masyarakat itu? Ya, saya sebelum menjawab itu mungkin ada proses juga. Tahun 2009 sebenarnya sudah masuk ke MK, di mana pada saat itu pihak Megawati dan Prabowo juga mengajukan ya di Mahkamah Konstitusi. Tapi tidak di persidangan secara ini ya? Di persidangan. Kebetulan saya mungkin hari pertama, 3 hari pertama saya yang hadir. Ya. Nah, yang tadi tidak seramai sekarang ya, Pak ya? Tidak seramai seperti sekarang, karena hanya dua pasangan kan. Nah, yang tadi dikatakan kita tahu bahwa sesuatu harus diyakini di dalam kehidupan ini ada proses, tidak bisa serta-merta apalagi menghalalkan segala cara. Maka dari itu untuk mengatakan itu tentu kita perangkat-perangkat yang ada. Jadi janganlah bercoba-coba zaman ke depan itu mencoba loncat sana loncat sini, atau artinya tanpa persiapan yang matang memberanikan diri tanpa melalui proses tahapan-tahapan, apalagi yang bersifat melanggar etika dan moral. Artinya tidak sesuai dengan azas penyelenggaraan. Jadi azas itu harus dipatuhi dulu, dan orang yang patuh dengan azas dan moral dan etika itu orang adalah yang beradab. Orang yang beradab itulah sebenarnya negara yang berdemokrasi. Mungkin menurut Anda sebelum kita masuk ke ranah hukum juga ada baiknya kita memperbaiki masalah yang ada di dalam ranah etika begitu ya. Persis. Jadi itu dibenahi dulu keseluruhan, baru nanti kita ya hukum itu tadi yang saya katakan. Maka itu dikatakan Mahkamah Konstitusi itu adalah pintu terakhir ya untuk menegakkan konstitusi. Jadi harapan kita itu. Jadi siapapun nanti yang terpilih, ya rakyat harus menerimanya, asalkan Mahkamah Konstitusi bisa menunjukkan dengan benar. Ya. Oke, baik. Ya, baik. Ini terakhir kita mungkin sedikit saja terkait dengan di tahun ini yang tadi Kang Ubed katakan bahwa sudah mulai ramai. Apakah ini merupakan salah satu euforia begitu ya? Atau masyarakat kita itu sudah mulai melek begitu, sudah lebih mengerti dan antusias terhadap hal-hal yang berbau konstitusi dan lain sebagainya, politik dan lain-lain. Politik begitu ya. Menurut Anda? Saya melihat kita sebenarnya di satu sisi kita bersyukur ya bahwa demokrasi kita makin terbuka dan rakyat juga terlibat cukup luar biasa. Ini juga efek teknologi informasi yang makin canggih. Meskipun di sisi lain saya juga harus mengkritik sisi pemilu kita memang cukup banyak catatan-catatan kelemahan, termasuk bagaimana kemudian transaksional ya, politik transaksional terjadi, bahkan pileg juga luar biasa soal jual beli suara dan lain-lain. Saya kira itu menjadi data yang umum dan kita harus terus menganalisis dan mengkritik bahwa ada kelemahan di dalam sistem politik kita. Baik, pertanyaan yang sama, Pak Samsul. Ya, tadi apa tadi? Ya, bagaimana Anda melihat fenomena di masyarakat ini? Bahwa ya, saya rasa begini, yang hal menarik bahwa
hak itu betul-betul sekarang dimiliki oleh rakyat. Ya. Mereka betapa saat ini saya rasa memperhatikan media yang ada untuk menyaksikan pilihan mereka. Siapa sih sebenarnya yang akan ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi? Maka dari itu dikatakan harapan rakyat seluruh Indonesia itu sangat besar. Jadi tidak hanya sekedar mereka seperti dulu hanya melaksanakan aja. Sekarang sudah ada dan perlu diingat kalau tidak dimanage dengan baik, ini kepemihakannya sudah sangat luar biasa. Artinya keyakinan seseorang memilih seseorang itu sangat besar. Ya, itu mungkin masih. Baik, satu hal yang mungkin kita akan garis bawahi dalam perbincangan kita kali ini, satu yang kita setuju bahwa kita masih berharap dan optimis terhadap MK, di mana nanti MK dapat memberikan suatu produk konstitusional yang dapat memuaskan semua pihak, terlebih masyarakat Indonesia di dalam hal ini. Bukan masalah menang atau kalah, bukan masalah benar atau salah, tapi bagaimana kita bisa memaknai apa yang terjadi dalam perjalanan bangsa kita saat ini. Terima kasih atas kehadirannya di studio Viva One. Terima kasih. Kang Ubed, terima kasih. Mas Yon. Dan pemirsa, demikian adalah akhir dari Breaking News TV One kita kali ini. Kita akan berjumpa di lain waktu. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.